Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali tentang manajemen pemerintahan daerah, yaitu tahap pengawasan. Pengertian. Pengawasan menurut Winardi adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Komarudin 1994, pengawasan berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Menurut PP 60 tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Unsur SPIP. Ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, konfirmasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. APIP. Peran APIP yang efektif. APIP itu aparat pengawasan intern pemerintah, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Metode pengawasan intern ada audit, review, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya. Ini telah kita pelajari di audit intern ya, materi audit intern itu lebih jelas, lebih lengkap. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Itu ada audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Review, penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemantauan, proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas atau kegiatan consulting, antara lain konsultasi, sosialisasi, asistensi. Atau bisa juga, atau kata lainnya advisory, fasilitatif, dan training. Pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Pengertian pemeriksaan. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dilakukan oleh siapa? Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksaan Keuangan. Jenis pemeriksaan ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini laporan keuangan oleh BPK wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian,
tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini, disclaimer of opinion. Tuntutan kerugian negara atau daerah. Pengertian kerugian daerah. Kerugian daerah atau negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia atau force majeure. Sifat dan bentuk kerugian daerah. Kerugian daerah, sumber informasi, pemberitaan, pengaduan, LHP. LHP itu laporan hasil pemeriksaan, hasil waskat, dan verifikasi. Terjadinya kerugian ditinjau dari pelaku, bisa bendahara PNS, bukan bendahara, pihak ketiga. Ditinjau dari pelaku, bisa bendahara, PNS bukan bendahara atau pihak ketiga. Ditinjau dari sebabnya perbuatan manusia, kejadian alam. Ditinjau dari waktu 5 tahun atau sampai 8 tahun sejak terjadinya kerugian daerah. Ditinjau dari cara penyelesaiannya. Tata cara penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui upaya damai dilakukan apabila penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun dengan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM melalui tuntutan ganti rugi, itu TPTGR ya. Proses tuntutan ganti rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi wewenang kepala daerah melalui majelis pertimbangan. Melalui cara lain, apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji atau wan prestasi, maka daerah dapat melakukan dengan cara tagihan secara paksa melalui badan atau instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan kepala daerah bahwa tagihan akan atau telah macet. Jadi tata cara penyelesaian kerugian keuangan daerah itu melalui upaya damai, melalui tuntutan ganti rugi, melalui cara lain. Tuntutan perbendaharaan. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan. Upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus, pencatatan. Pasal 321 Permendagri 13 tahun 2006, pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana. BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tuntutan perbendaharaan itu kepada fungsional bendahara ya. Tuntutan ganti rugi itu untuk PNS yang bukan bendahara. Upaya damai, tuntutan ganti rugi biasa, pencatatan, penyelesaian kerugian barang daerah. Pasal 322 sampai 323 Permendagri 13 tahun 2006, pengenaan ganti kerugian terhadap PNS bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian daerah diatur dengan perda dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ini kadaluarsa TPTGR. Tuntutan perbendaharaan. TP biasa dinyatakan daluarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 tahun sejak kekurangan kas atau barang tersebut diketahui. Dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai. TP khusus terhadap ahli waris yang berhak lainnya yang dinyatakan daluarsa apabila jangka waktu 3 tahun telah berakhir setelah meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan, jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.
Tuntutan ganti rugi. TGR dinyatakan daluarsa setelah 5 tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui, atau setelah 8 tahun sejak akhir tahun di mana kerugian tersebut terjadi atau perbuatan tersebut dilakukan. Penghapusan. Bendahara atau pegawai ataupun ahli waris atau keluarga terdekat pengampu yang berdasarkan keputusan kepala daerah diwajibkan mengganti kerugian tidak mampu membayar ganti rugi, mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah untuk penghapusan atas kewajibannya. Majelis pertimbangan untuk melakukan penelitian. Apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, selanjutnya kepala daerah dengan SK dapat menghapuskan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya. Penghapusan yang telah dilakukan dapat ditagih kembali apabila di kemudian hari terbukti bahwa bendahara, pegawai atau ahli waris yang bersangkutan ternyata mampu. SK penghapusan baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri. Penghapusan yang telah dilakukan dapat ditagih kembali apabila di kemudian hari terbukti bahwa bendahara, pegawai atau ahli waris yang bersangkutan ternyata mampu. SK dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan 10 juta dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan peraturan daerah tentang perhitungan APBD tahun anggaran yang berkenaan. Pembebasan. Bendahara atau pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SK kepala daerah diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka majelis pertimbangan memohon secara tertulis kepada KDH yang bersangkutan untuk membebaskan sebagian atau seluruh kewajiban yang harus dipenuhi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau sekaligus atau melalui angsuran atau kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan harus melalui kas daerah atau dinas atau lembaga satuan kerja daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dalam kasus kerugian daerah di mana penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, kepala daerah berupaya agar putusan pengadilan menyatakan bahwa barang yang dirampas diserahkan kepada daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke kas daerah. Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BUMD. Setelah diterima kas daerah, segera dipindahkan ke rekening BUMD yang bersangkutan. Pelaporan. Bupati atau wali kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada gubernur setiap semester. Selanjutnya, gubernur wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota yang berada di wilayahnya setiap semester kepada Mendagri, Ceki, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah untuk dijadikan bahan pemantauan. Pengenaan hukuman, pembebasan, dan sebagainya. Oke, bisa teman-teman baca ya. Bendahara atau pegawai bukan bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka kepala daerah dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya. Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. Apabila proses melalui badan peradilan ini tidak terselesaikan, maka permasalahan ini dikembalikan kepada daerah dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian atau penghapusan. Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana tidak menggugurkan hak daerah untuk tetap melaksanakan TP-TGR.
Majelis Pertimbangan TP dan TGR Keuangan dan Barang Daerah. Majelis Pertimbangan TP dan TGR pada dasarnya adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh KDH yang bertugas membantu KDH dalam penyelesaian kerugian daerah. Tingkat provinsi, ketuanya adalah Sekwilda, Sekretaris Wilayah Daerah. Wakil ketuanya Kepala Bawasda Provinsi, Wakil Ketua 2 Asisten Administrasi dan Umum, Sekretarisnya Kepala Biro Keuangan, anggotanya Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Kepegawaian. Untuk kabupaten kota, bisa teman-teman baca ya. Tugas pokok dari Majelis Pertimbangan mengumpulkan, menata usahakan, menganalisis, dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima, memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR. Kemudian yang terakhir, teknis dan prosedur penyelesaian TP-TGR melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah, misalnya untuk tingkat provinsi. Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh Kepala Unit atau Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Majelis melalui Kepala Sekretariat. Anggota Sekretariat Majelis melakukan penelitian kelengkapan berkas laporan dan pencatatan serta penomoran berkas laporan oleh staf administrasi. Pembahasan laporan oleh tim pembahas yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembahas yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini yaitu tentang pengawasan APBD. Oke, dan bagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan semoga teman-teman semua lulus PNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.